Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Untuk hari ini kita akan membahas menu pada Microsoft Excel dan juga untuk mengetahui fungsinya apa. Ya, ya, langsung saja kita akan buka Microsoft Excel. Caranya adalah klik pada Start menu di pojok kiri bawah, klik Start menu. Kemudian kita cari Microsoft Office. Ya, ini Microsoft Office, kemudian kita cari Microsoft Excel. Di sini yang kita bahas adalah Microsoft Excel 2010. Secara garis besar, menu yang ada pada Microsoft Excel 2010 hampir sama dengan 2013, 2016, dan juga 2019. Tapi mungkin secara tampilan atau beberapa ada tambahan menu sedikit yang berbeda. Tapi secara umum sama. Jadi kita akan membahas Microsoft Excel 2010. Nah, ini adalah tampilan Microsoft Excel 2010. Tampilannya seperti ini ya. Eh, Ketika pertama kali kita buka langsung tampil seperti ini akan sangat kelihatan sekali kalau ini adalah Microsoft Excel. Karena tampilannya yang kotak-kotak ini. Kalau pada Microsoft Word itu polos, kalau pada Microsoft Excel tampilannya lebih ke kotak-kotak seperti ini. Nah, kenapa seperti ini? Nah, nanti kita akan bahas. Oke, yang pertama menu yang akan kita bahas adalah di pojok kiri atas. Di sini ada beberapa menu ya. Ya, menu ini namanya adalah Quick Access Toolbar atau menu cepat ya. Toolbar cepat ya, menu cepat. Fungsinya untuk apa? Jadi ketika kita mau memilih menu yang sering kita gunakan, biar kita tidak membuka menu-menu yang ada di dalam sini, biar lebih cepat, maka kita pilih menu saja yang ada di sini. Nah, ini eh, kita coba contoh tulis dokumen. Oke, seperti ini. Ketika kita nulis seperti ini, ya kita milih salah satu menu yang di sini mau nyimpan, tinggal diklik ya. Di sini ada menu save namanya. Jadi kursornya kalau kita arahkan pada toolbarnya atau menu, itu akan tampil namanya seperti ini ya. Ini kalau kita letakkan di situ kursornya save. Nah, kita klik. Nah, save seperti ini ya contohnya. Kita mau nge-save di mana? Misalnya di sini kita ganti namanya misalnya contoh contoh dokumen. Nah, kemudian kita klik save. Nah, ini ya, ini fungsinya untuk save. Kemudian di sampingnya ada undo. Undo ini fungsinya adalah membatalkan perintah sebelumnya. Satu perintah sebelumnya. Jadi kalau misalnya ini habis kita nulis, kok misalnya kehapus, oh kok kehapus, mau kita kembalikan, kita bisa klik undo. Itu. Nah, itu fungsinya dari undo ya. Kemudian kalau di sampingnya ada redo, redo itu untuk mengembalikan perintah undo. Jadi sudah di-undo tapi mau dibatalkan, kita klik aja redo. Nah, hilang lagi. Itu ya. Itu fungsinya. Kemudian ada beberapa menu dan di sini kita bisa nambahkan menu-menu yang lain yang mungkin sering kita gunakan akan tampilkan di sini biar cepat kita mengaksesnya. Itu namanya Quick Access Toolbar. Kemudian yang di sini itu, nah kalian bisa lihat di sini ada tulisan contoh dokumen .xlsx kemudian strip Microsoft Excel. Di sini adalah kalian ingat tadi kita sudah memberi nama dokumen itu atau menyimpan dokumen ini dengan nama contoh dokumen. Nah, jadi di sini adalah menunjukkan nama dari dokumen ini. Eh, atau dalam menunya di sini adalah title bar atau title bar yang menunjukkan judul dari dokumen ini. Dokumen ini mau disimpan dengan nama apapun akan tampil di sini. Itu namanya title bar. Kemudian bergeser ke sebelah kanan. Di sini ada tiga menu. Ada kita letakkan di sini. Coba ini namanya apa? Close. Yang tengah restore down. Yang paling kiri adalah minimize-nya. Ketiga menu ini namanya adalah size button atau control button ya. Di sini kalau close itu fungsinya untuk menutup dokumen. Kalau kita mau keluar menutup dokumen itu pakai close. Kemudian di tengah itu ada restore down. Kalau kita klik, nah jadi tampilannya lebih kecil seperti ini.
Ketika tampilan kecil, maka yang di tengah akan berubah menjadi maximize. Kalau klik maka akan kembali besar seperti semula. Kemudian di sini ada minimize. Minimize kalau diklik, nah kok menutup? Enggak ya. Jadi tidak menutup dokumen seperti close. Jadi kalau close itu keluar dari dokumen atau tutup dokumen. Tapi kalau minimize, diklik itu dokumennya cuma tersembunyi di sini, bersembunyi di sini. Kalau kita mau membuka tinggal klik saja. Ini sudah terbuka lagi dokumen tadi. Tapi kalau di close itu kalau kita mau membuka Microsoft Excel lagi kita harus mulai dari awal. Itu fungsinya bedanya minimize dan close. Kemudian di bawahnya di sini ya ada file, home, insert, page layout, formula, data, review. Nah, ini namanya adalah tab. Tab ini adalah untuk membedakan ya. Jadi di sini ada tab home, page layout dan sebagainya. Di dalam tab itu ada grupnya. Ya, jadi masih di dalam tab itu dibagi ke dalam grup lagi. Setiap grup dipisahkan dengan garis. Nah, di sini ada garis pemisahnya. Kemudian di bawahnya ada namanya. Grup ini namanya grup clipboard, ini grup font, kemudian grup alignment, grup number, style, cell editing itu. Itu grup yang ada pada tab home. Kemudian di tab insert itu juga ada ini ya, tab table, tab illustration, chart dan sebagainya. Page layout juga ada. Formula, data, review, view. Semuanya ada grupnya. Dan di dalam grup itu baru ada menu-menunya. Nah, jadi kenapa seperti itu? Jadi biar kita untuk mencari menu itu gampang ya. Misalnya kita mau mencari menu paste, itu di mana kita mencarinya? Itu mencarinya ada di tab home, kemudian di grup clipboard, ada di ini sini paste. Nah, grup clipboard kemudian di paste. Oke. Semuanya seperti itu. Jadi kalau kita mau mencari image di mana, mau memasukkan gambar, nah di tab insert, kemudian di picture, nah itu. Nah, itu caranya. Jadi kenapa dibagi-bagi seperti itu? Jadi biar mudah kita mencari menunya. Nah, itu. Kita belum akan membahas secara detail menu-menu yang ada di sini. Oke. Selanjutnya adalah di bawah sini. Di sini ada tulisan H12. Apa itu H12 dan kotak ini apa? Nah, ternyata H12 ini adalah ini, kotak ini yang hitam ini. Nah, apa ini? Ini namanya adalah sel, ya. Sel itu adalah tempat kita menulisnya. Kalau kita mau menulis dimanapun, itu adalah di sel aktif itu ya. Sel aktif itu yang hitam. Nah, kalau semuanya kotak-kotak ini semuanya adalah sel. Tapi yang aktif itu yang hitam, jadi kita mau menulis, maka sel aktifnya di situ yang akan kita gunakan untuk menulis. Nah, di situ kok G11 tadi ya berapa ya? Nah, jadi sel ini adalah gabungan antara atau pertemuan antara kolom dan baris. Nah, kolomnya mana? Nah, ini kolomnya di atas. Ini di sini kolom G yang menyala. Nah, ini ya. Yang di atas ini kolom. A, B, C, D dan seterusnya ini adalah kolom. Ya. Kolomnya sampai ke kanan itu ada ini ya. Kalau mau lihat, ya ini ada XFD. Jadi kolomnya sampai XFD. Nah, kemudian ini ya, jadi kolomnya ini, kemudian baris. Pertemuan antara kolom dan baris. Ini barisnya 1 sampai ke bawah ini di sini yang menyala 8. Ya, barisnya ada berapa? Barisnya ke bawah itu ada ini. 1.048.576. Nah, ini. 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 Jadi sel itu adalah pertemuan antara kolom dan baris. Di sini ada kolomnya E, barisnya 10, maka di sini tampil E10. Kalau di sini, nah, kolomnya adalah H, barisnya 12, maka namanya di sini adalah H12. Loh, kok tampil di sini? Nah, ini kotak ini namanya, nah itu tampil. Namanya adalah name box. Jadi ketika sel yang aktif maka akan tampil di sini. Nah, itu ya, name box-nya ini. Ya, kita klik dimanapun dia akan mengikuti. Kemudian di sampingnya ada ini, kotak lagi. Nah, fungsinya apa kotak ini dan apa sih namanya? Nah, nama kotak ini adalah formula bar. Nah, apa itu formula bar? Nah, contoh seperti ini. Kita mau misalnya menjumlahkan ya seperti ini. Nah,
Di situ tadi ini 9, di sini ada angka 9. Ya, coba saya besarkan biar kelihatan. Nah, angka 9 ini ya, kalau kita klik di sini 9, tapi kok di sana sama dengan 4 plus 5. Nah, ternyata di sini adalah menampilkan rumus. Rumus yang ada pada sel itu. Ya. Makanya di sini namanya adalah formula bar, menampilkan rumusnya yang ada di sel itu. Kalau di situ adalah sebuah rumus, kalau sebuah kata ya tampilnya kata itu. Tapi kalau rumus di sini adalah menampilkan rumusnya, bukan hasilnya. Di sel itu hasilnya yang tampil. Nah, itu namanya formula bar. Kemudian ke samping kanan, nah ini ada yang untuk naik turunkan, saya yakin sudah sering menggunakan. Ini namanya adalah scroll ya, scroll bar. Kalau yang naik turun itu namanya scroll bar vertikal, kemudian yang di bawah itu ini namanya scroll bar horizontal. Itu. Ya. Kemudian selain scroll bar di bawahnya di sini ada, oh ini saya yakin kalian sudah tahu, untuk memperbesar memperkecil namanya adalah zoom. Ya. Kemudian di sampingnya ada ini adalah untuk memberikan tampilan namanya page layout ya, yang untuk melihat tampilan Microsoft Excel kita, halamannya seperti apa ini. Kalau diklik, nah apakah seperti itu, kemudian seperti ini, apakah kita mau seperti ini, yang enak yang mana. Kita tinggal milih tampilannya. Itu. Kemudian di sebelah kiri ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Apa ini? Nah, ini adalah kalau dalam Microsoft Word itu seperti halaman. Kalau Microsoft Word itu ke bawah. Nah, contohnya seperti itu. Tapi kalau sheet ini adalah halaman yang kita gunakan. Nah, jadi kalau di Microsoft Excel itu ada sheet 1, sheet 2, sheet 3 ini ya. Nah, itu. Ini namanya sheet. Jadi ketika kita pertama kali membuka Microsoft Excel, kalau di 2010 itu akan tampil 3 sheet ini. Standarnya itu. Nah, kita nulis di sini di sheet 1. Kalau kita mau nambah, nah di sini di sampingnya ada nah, insert worksheet. Nah, ini ya. Kalau kita mau nambahkan sheetnya bisa banyak. Nah, ke kanan. Nah, ini sheet. Nah, ini sheet atau kegunaannya dalam Microsoft Excel. Kemudian di bawah sendiri ada ini ya, ada ready itu status bar itu menunjukkan siap digunakan saja. Nah, ini adalah menu standar yang ada pada Microsoft Excel 2010. Untuk menu-menu yang ada di dalamnya yang banyak sekali ini, atau toolbar ya, menu atau toolbar ini, menu-menunya ada banyak sekali. Nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.